Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan ibadah puasa yang pertama ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meski terasa haus, meski terasa lapar, itu tidak menghalangi rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini sambil menunggu berbuka, seperti biasa, izinkanlah kami berbagi dan Anda semuanya tetap berada di rumah. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik yang ingin kami bagi pada kesempatan awal Ramadan ini, di mana ada suatu kisah yang menginspirasi kita, yang membuat kita tergugah kembali sebagai seorang manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tersebut bernama Thauban, di mana ketika beliau di akhir hayatnya, beliau mengucapkan kalimat yang tidak ada satupun orang yang menduga apa yang beliau katakan. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Itu terucap kalimat tiga tersebut ketika Thauban mengalami ajalnya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan, kenapa Thauban sampai mengatakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Ternyata dalam kehidupan dan keseharian Thauban selalu melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Dan sehingga Thauban mengatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi rumahku dengan masjid yang aku tempuh? Ayo kita sama-sama ambil hikmahnya. Semakin kita jauh dari masjid, bukan semakin kita pesimis atau lemah untuk berangkat ke masjid, tapi membuat kita semakin giat untuk beribadah, menempuh perjalanannya. Sebagaimana sering guru-guru kita menyampaikan bahwa setiap langkah kakinya ini ya mengangkat dan menghapus kesalahan orang-orang yang berangkat pergi ke masjid. Namun dalam kondisi ini kita tahan terlebih dahulu. Sallu fi buyutikum, salatlah kalian di dalam rumah kalian, karena ada satu wabah yang mengharuskan kita untuk salat berada di rumah. Yang kedua, yang Thauban teriakkan, sahabat-sahabatku semuanya, kenapa enggak yang baru saja aku berikan? Dalam konteks ini, Thauban ini dalam kehidupannya pernah memakai baju 2 lapis di musim dingin ketika pergi ke suatu tempat ibadah, maka ada orang yang membutuhkan dan kedinginan pada saat itu, maka Thauban pun memberikan pakaian yang lamanya diberikan, sementara pakaian barunya tetap dikenakannya. Dan dalam akhir hidupnya Thauban pun ditampakkan pahalanya ya ketika sakaratul maut. Ya Allah, kenapa enggak lebih baru lagi? Ini apa artinya kawan-kawanku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita ada orang yang menghampiri kita ya, meminta belas kasih kepada kita, maka kalau bisa berikanlah yang terbaik untuk mereka. Jangan sampai kita berikan sisa ataupun sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ini nanti membuat amalan kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan penyesalan pun tiba. Kenapa? Boleh jadi ada orang-orang yang mengetuk pintu rumah kita. Itu adalah titipan hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebagian rizkinya di antara rizki kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang saudara-saudara kita tega-teganya ketika ada orang-orang yang meminta, justru bukannya memberi tapi malah menghardik, mencaci dan mengusir dari rumahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu jangan sampai kita lakukan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku semuanya, Thauban pun meneriakkan kalimat di sakaratul mautnya itu, ya Allah, kenapa
tidak semuanya. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya bahwa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah, mengajari kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji satu infak saja itu seperti satu buah benih, yang benih itu akan memunculkan 7 cabang dan setiap cabangnya memiliki 100 bulir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah pun melipat gandakan sebagaimana Allah kehendaki. Ayo sama-sama dari kisah yang Akhinal Fakir ini sampaikan, mudah-mudahan kita semua memiliki prioritas kehidupan kita ini, artinya memiliki bekal yang kita akan bawa menuju ke akhirat, yaitu kehidupan kita kelak nanti. Hadirin kawan-kawanku semuanya, jangan sampai kehidupan yang sementara ini membuat kita lalai dengan kehidupan yang abad dan abadi selama-lamanya. Maka pesan singkat menjelang berbuka ini, boleh jadi kita miskin di dunia, tapi pesan saya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang miskin nanti di kehidupan akhirat. Tapi jadilah kalian, kita semuanya orang-orang yang kaya di dunia, tetapi juga akan kaya pahala yang kita akan petik di akhirat nanti. Dan terakhir, saudara-saudaraku, teman-temanku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa berlomba-lomba dengan orang-orang yang soleh terlebih dahulu, maka segeralah berlomba-lomba dengan orang-orang yang taat, ya, dari golongan ahli maksiat, orang-orang yang mengejar pintu taubatnya dari penyesalan dari kemaksiatan yang dilakukannya. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi bekal kita yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita tutup usia nanti, Allah Subhanahu wa taala menampakkan semuanya amalan-amalan yang terbaik yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini, sehingga kita akan menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, hai jiwa-jiwa yang sudah tenang hidup di dunia ini, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho terhadap kita semuanya. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa, ya. Sampai bertemu besok kembali insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.